Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. Karena bayi itu menangkap rasa, pakai perasaan itu bayi. Kalau anak sudah muncul di perut, ternyata inilah awal mulai memasukkan karakter pertama buat anak. Karakternya beda tergantung apa yang saya lakukan waktu ibunya hamil. Ibunya suka zikir khafi untuk menenangkan si anak. Jadi itu berpengaruh. Apa hobi orang tua waktu ibu waktu hamil? Dibaca hizib, hizibnya dibaca, baca Quran, khataman Quran, dalail. Kalau kau dengerin sholawat dia langsung tenang. Ada efek. Berarti kalau mulai didik anak semenjak masih mulai perdengarkan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Jadi jangan salahkan anak kita, kok anak kita begini dan begitu. Kalau sudah begitu, baru lahir apa yang dilakukan? Langsung azanin. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Nabi Adam umur 400 tahun, muncul lagi anak. Tuna Hawa umur 400 di bumi, punya anak lagi. Lahirlah seorang namanya Syith. Dulu pernah nyampe ke sini Nabi Syith. Nggak tahu ya. Kalau Nabi Syith nggak pernah sampai ke sini, orang Madura pasti bisa lihat jin. Siapa yang mengatakan aku lihat jin, dia telah bohong besar. Nabi Syith itu tugasnya, beliau Nabi tapi bukan Rasul. Walaupun Rasul mungkin masuk ke 313. Tugasnya adalah membuat batas hijab antara manusia dan jin. Jadi jangan coba-coba belajar ilmu melihat jin, repot kita. Udah ditutup oleh Nabi Syith kok dibuka lagi. Sayyiduna Adam pun belajar mendidik anaknya. Karena di waktu beliau di surga belum punya anak. Kiat mendidik anak supaya tidak panik. Pertama, luruskan anak itu jangan dianggap aset. Yang kedua, maka pastikan tempat tumbuhnya adalah tanah yang subur dan halal. Dan yang berikut yang penting adalah harus menggunakan adab-adab Nabi SAW. Maka kalau mau bikin anaknya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil, anak ikut kita. Tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tua, gengsi. Maka ini yang paling penting, itu kiat paling inti. الذي شرفنا باللقاء وأجل لنا بالفراق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولبيته وذريته أجمعين. Romo Kiai Haji Hisham Rahbini Bazzar hafizahullah. Namanya anak saya juga namanya Hisham, jadi ada dua Hisham. Itu samping pakai Hisham juga. Ini Hisham kecil, badannya besar. Ini masih kelas 5 SD. Ini badannya sama dengan Cak Badrut. Tafa'ulan bi asma'il muhaddisin, mengambil berkah dari nama imam ahli hadis Al-Imam Hisham Ad-Dastuwai dan Imam Hisham bin Urwah. Ada dua. Hisham bin Urwah masih keluarga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Semoga Bapak Kiai dan semua para asatiz, anak-anak, masyayikh, santri-santri dalam afwa wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini safar saya pertama ke Madura. Langsung dibawa ke tempat yang sangat indah ini.
betul-betul indah ya. Banyak pohonnya, banyak. Ini seharusnya kalau masjid bolong-bolong nih, jangan pakai tembok, jadi biar udara masuk, nggak perlu pakai kipas angin. Jadi kalau nanti direnov, usul nih ya, tiangnya yang dibanyakkan, lalu kemudian atapnya agak menjorok sehingga anginnya berputar terus. Karena saya lihat tadi Ustadz Ali udah keringetan banyak karena dipandang oleh para banat. Baik. Dengan tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruk bi atharihi wa ilmi, kita memulai kajian kita tentang kaifa nurabbi abna'ana. Tentu kiai kita sudah lebih berpengalaman daripada saya ya. Namun mungkin dari pengalaman itu kita buatkan kisi-kisinya, kiat-kiatnya. Kiat ini bukan berarti saya yang mengatakan berhasil, karena selevel Nabi Adam ada anak yang gagal. Siapa yang gagal? Habil atau Qabil? Qabil. Kurang apa Qabil? Qabil itu anak Nabi Allah, diajarkan ilmu tentang ma'rifatul asma, tapi dia kurang menjaga rahasia. Maka Nabi Adam tetap menunggu, siapa tahu ada anak berikut lagi. Di tahun ke-400 beliau tinggal di bumi, jadi Nabi Adam umur 400 tahun, muncul lagi anak. Jadi Ummuna Sayyidatuna Hawa umur 400 di bumi, punya anak lagi. Lahirlah seorang namanya Syith. Siapa namanya? Dulu pernah nyampe ke sini Nabi Syith. Nggak tahu ya. Kalau Nabi Syith nggak pernah sampai ke sini, orang Madura pasti bisa lihat jin. Ada yang bisa lihat jin nggak? Ada yang bisa lihat jin? Man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Itu kalam Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan aku lihat jin, dia telah bohong besar. Nabi Syith itu tugasnya, beliau nabi tapi bukan rasul. Kalaupun rasul mungkin masuk ke 313. Tugasnya adalah membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Kalau enggak, kita ketemu jalan itu kayak mau nabrak jin. Mau masuk rumah, tahu-tahu di genteng sudah ada jin. Halo, mau nggak begitu? Jadi jangan coba-coba belajar ilmu melihat jin, repot kita. Udah ditutup oleh Nabi Syith kok dibuka lagi, ya. Jadi dulu Nabi Adam, Habil, Qabil itu masih ngeliat jin. Lihat begini, ya. Samping-samping orang tuh, lihat. Mau nggak begitu? Mukanya macam-macam, wajahnya macam-macam. Mau? Jadi santri-santri jangan coba-coba belajar ilmu kasyaf jin, ya. Nanti jadi begini tak? Mau? Baik. Sayyiduna Adam pun belajar mendidik anaknya. Karena di waktu beliau di surga belum punya anak, baru punya anak di mana? Di bumi. Maka Sayyiduna Adam alaihissalam pun belajar, berlatih. Kalau di kitab kan gampang, tinggal dibaca. Coba punya anak sendiri, bisa sabar nggak? Ya. Kalau di kitab gampang. Al-awwal tasihhun niyyah. Ya kan? Itu yang pertama tuh yang mau saya sampaikan. Kiat mendidik anak supaya tidak panik. Pertama, tasihun niyah, meluruskan niat. Anak itu jangan dianggap aset. Ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nanti supaya jaga saya waktu saya udah tua, nggak boleh niat begitu. Nanti biar kalau saya sudah tua, dia bisa membelanjakan saya, menafkahkan saya. Ini niat tidak benar. Jadi niat punya anak bukan supaya anak balas budi.
punya anak itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuliakan orang tua dengan kalam wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di surah Al-Ahqaf jelas sekali itu ayatnya. Luqman juga ada. Aku wasiatkan manusia agar ihsan terhadap orang tuanya. Didahulukan jar majrurnya, awalnya dia adalah objek, maudhu, maf'ulnya. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan insan, ini maf'ul pertama. Maf'ul keduanya biwalidai, pakai ba di situ menunjukkan makna serius, benar-benar terhadap orang tua ihsana. Jadi kata ba tidak hanya jar majrur, tapi ba itu ada makna taukid di situ. Contoh, saya mengatakan lastu bikafirin, itu beda dengan lastu kafiran. Lastu kafiran, saya tidak kafir. Tapi kalau lastu bikafirin, saya benar-benar tidak kafir. Maka taukid itu tidak mesti pakai nun, tidak mesti pakai lam, bisa pakai ba, tergantung uslub kata-katanya. Nah, ayat ini jelas biwalidayhi ihsana. Berarti orang tua itu kalau boleh disebut wasiyatullah. Apa sebutan orang tua? Wasiyatullah. Jadi kita ini kalau udah punya anak, kita ini wasiat Allah. Anak amanatullah. Ya, anak ini amanah dari Allah. Yang dapat wasiat di situ. Nabi Adam punya orang tua nggak? Punya orang tua nggak? Hah? Nggak punya? Beneran? Orang tua fisik nggak punya, tapi orang tua rohani punya nggak? Nih kita kasih kisi-kisinya. Sayyiduna Muhammad Abul Arwah, Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah. Itu kaidah. Nabi Muhammad adalah Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Bapak di situ bukan berarti dia kawin, bukan. Ini istilah aja. Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah, Sayyidina Ahmad. Ini dia juga, cuma beda masa. Sayyidina Ahmad itu azali, disebut Ummul Arwah. Jangan terjemahkan ibu, terjemahkan induk. Induknya para arwah. Jadi Nabi Adam masih punya orang tua, tapi orang tua rohani, induk rohani. Ya, oke. Yang pertama harus kita lakukan apa? Tashihun niyah, bahwa anak itu bukan milik kita. Walaupun di hukum fikih anta wa maluka li abik, rawahu Ibn Majah, kamu dan hartamu milik orang tuamu, itu versi fikih. Tapi dalam bab tauhid, bab akidah tidak. Lillahi ma fis samawati wal ard, semua milik Allah, suka-suka Allah. Bapak waktu punya anak itu bisa ngatur nggak Pak? Saya pengen cewek, dapat cewek nggak Pak? Nggak bisa ya. Mukanya pengen mirip saya, bisa nggak? Nggak bisa ya. Artinya bukan kita yang mencipta si anak, bukan kita yang atur si anak. Maka hak si anak pulangkan kepada yang punya. Kita cuma dapat titipan. Kita ini cuma titipan. Enak jadi bapak atau ibu? Bapak. Enak jadi bapak apa ibu? Ibu. Sebenarnya dua-duanya salah. Kan bapak nggak pernah jadi ibu. Ibu pernah jadi bapak nggak? Itu pertanyaan jebakan. Masih mau jawab nggak? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada di Quran, hal ta'lamu lahu samiyya, nggak perlu dijawab. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, mereka jawab la yaquluna Allah, padahal nggak perlu dijawab. Kalau akhir surat At-Tin apa? Alaihissallah
Ya, perlu dijawab? Betul, kalau ahlul qiraah bilang bala, padahal nggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, ya. Jadi saya ulang pertanyaannya, enak jadi bapak atau ibu? Senyum aja ya. Laki-laki itu enaknya cuma sebentar. Ibu itu enaknya sepanjang badan. Serius. Ada yang ketawa. Tapi sakitnya juga sebanyak badan. Jadi berimbang. Maka perempuan itu jangan coba-coba disentuh, berbahaya. Ya, apalagi suaminya gak di rumah, jangan coba-coba dekati. Nabi mengatakan, la tadkhulul mughayyabat, jangan masuk ke rumah yang suaminya tidak di rumah. Jadi yang pertama apa? Tashihun niyah, pulangkan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Kita ini cuma alat titipan. Kalau dititip, gimana kalau kita dapat titipan? Kita jaga nggak titipannya? Kalau dapat wasiat dari orang tua, jaga wasiatnya. Ini yang wasiat Allah, gimana? Itu lebih serius lagi. Jika anak diwasiatkan tentang orang tuanya, apalagi orang tuanya, dia pasti diwasiatkan tentang anak-anaknya. Maka berkatalah seorang nabi, keturunan dari Nabi Ishak, ketika beliau hendak wafat. Nabi Ishak punya anak, siapa anaknya? Nabi Ishak punya anak, satu doang. Siapa nama anak Nabi Ishak? Yakub. Nabi Yakub itu ayah dari Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, jadi beliau nggak nanya pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Beliau cuma bertanya, pertanyaannya mesti dijawab. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Jadi orang tua nggak nanya, nanti kalian sekolahnya apa nak, makannya apa nak, nggak ditanya begitu. Itu Allah sudah jamin. Tapi yang dikhawatirkan oleh Sayyiduna Yakub alaihissalam, apa yang disembah anak-anaknya ketika beliau wafat. Nah, kita begitu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau anaknya minta doa, doanya gimana? Semoga lancar rezeki, gitu ya? Bener? Beda sama guru. Guru kalau doain murid, semoga engkau selamat dunia akhirat. Lebih cakep mana? Lebih tinggi sisi keorangtuaan guru atau orang tua biologis? Guru. Kalau orang tua cuma doain kamu sehat-sehat ya nak ya, lancar rezeki. Berarti dia nggak memikirkan husnul khotimah, suul khotimah, nggak memikirkan masuk ke kubur. Itu sebabnya kebanyakan orang tua hubungan kita cuma sampai hayat ini berakhir. Selebihnya hubungannya gurumu siapa? Mau jadi orang tua begitu? Maka jadilah orang tua seperti Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Orang tua begini sekaligus jadi guru. Walaupun sekolah tidak tinggi, kita boleh bertanya kepada anak-anak. Cuma kalau bapak ibu ini bukan ustadz, ustazah, jangan ceramahin anak. Kan bukan berceramah. Untuk anaknya santri, dia bilang, kalau orang ini Madura bilang iya pak, gimana? Engge gitu orang Jawa. Hah? Eki. Kayak nama temanku Eki gitu ya. Hengki. Astagfirullah. Mohon maaf ya bu, susah mengulang. Harus kursus bahasa Madura ini ya. Hengki gitu ya. Sahih. Ya udah saya pakai bahasa Jawa deh. Engge gitu kan. Bener. Kalau orang Jawa gitu kan. Anaknya ustadz diceramain, untung anaknya ustadz santri, maka dia tahu adab kepada orang tuanya. Dia bilang ya baik ya, padahal orang tuanya ngomongnya belepotan gak jelas, bukan ustadz ustazah tapi ceramain anak. Tapi kalau anaknya santri dia beradab. Kalau anaknya gak santri dia bilang apa? Cukup lah pak, udah lama saya juga tahu. Ada lagi yang parah, tiba-tiba dia kabur. Maknya lagi merem, nangis-nangis, anakku, tahu-tahu anaknya udah pergi. Jadi kalau kita bukan ustadz ustazah, bukan muallim muallimah, jangan terlalu banyak juga nyinyir kepada anak cerewet, jangan. Berbicara seperlunya.
Ya. Yang pertama kembali tashihun niyah. Maka Nabi Yakub karena dia meluruskan niatnya, dia tanya, apa yang kau sembah setelahku? Lalu anak-anaknya menjawab, yang kami sembah Tuhan engkau, ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan dari kakek-kakekmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu jawaban anak-anak mereka. Itu anak-anak mereka dulu pernah nakal buang Sayyidina Yusuf. Namanya anak-anak iri nggak? Nah, coba lihat tuh, iri-irian tuh ya. Biasa begitu anak-anak. Jangan kemudian ngeluh, kenapa ya anak saya begini? Biasa aja. Anak Nabi Yakub berkonspirasi, tahu konspirasi? Bersiasat, berkomplotan, ingin menjerumuskan, menzolimi adiknya sendiri, Nabi Yusuf. Emang begitu. Ternyata usut punya usut, beda ibu. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya berbeda dengan saudara yang lain. Jadi anak-anak itu pasti ada kecemburuan, pasti ada cemburu, ya. Nanti dia lihat abangnya dimarahin, dia tidak. Abangnya nanti cemburu. Kok saya dimarahin, adek tidak? Gitu. Nanti cemburu. Padahal karakternya beda. Si abangnya bisa dimarahin, adeknya nggak bisa dimarahin. Bisanya cuma dicuekin. Beda anak, beda watak. Bisa request nggak Pak kalau punya anak? Ya Allah, anakku wataknya kayak aku deh, gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa saya bikin anak banyak-banyak Pak. Tapi nggak bisa soalnya, ya. Ini tasihun niyah. Yang kedua, sebelum punya anak ini kan tumbuh di rahim seorang ibu. Maka pastikan tempat tumbuhnya adalah tanah yang subur dan halal. Jangan hanya subur, ya, harus halal. Kalau subur banyak nggak? Banyak yang subur, tahu-tahu udah belendung aja. Maryam zaman now, Maria hadzal asr, ya, belendung aja perutnya. Itu kesaking suburnya. Ada orang nikah bertahun-tahun masih kempes saja, ya, ada nggak? Ada orang nikah pengen punya anak, Allah nggak kasih. Ada orang belum nikah, Allah kasih anak. Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya. Ya, milih salah satunya salah lagi ntar. Baik. Saya mau tanya, duren Madura sama duren Jawa rasanya sama nggak? Padahal bijinya apa yang beda? Tanahnya. Sudah pernah makan duren Sumatera tuh? Sumatera, duren Palembang, duren Padang, duren Medan? Belum? Mau nggak? Duda keren. Mau? Bapaknya pasti cemburu, ya. Duren ini asli duren, bijinya sama, taruh satu di Jawa, satu taruh di Madura, satu taruh di Bogor, satu taruh di Medan, satu taruh di Padang, rasanya beda, hasilnya beda. Bibitnya sama tapi rasanya tumbuhnya pun beda. Kok bisa beda? Karena lain tempat tumbuhnya. Daerah Sumatera atau daerah Madura mungkin bagi sebagian tempat lebih panas, cocok dengan duren. Sedangkan tempat yang lain dingin, tidak cocok dengan duren. Ini contoh aja, ya, contoh duda keren. Ini yang disebut bibit. Jadi nggak salah juga orang dulu mengatakan bibit itu penting, nak. Ya. Bibit itu penting. Bisa nggak nanam jagung di atas kerikil? Ya. Nanam jagung tapi di tepi jalan aspal, tumbuh, tapi hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Maka bibit ini perlu. Namun tidak lebih perlu daripada yang satu lagi, fasfar bidatid din. Meskipun jamal cantik, nasab bagus, nasab hasab,
Tapi lebih penting din. Apa arti din? Bukan agama, akhlak. Kalau agama status, kalau agama orang Islam semua ntar. Bukan, fazfar bidzatid din. Ad-din yakni al-akhlak. Din di situ artinya saya jatuh cinta dengan fulan. Kenapa? Dia hafiz Quran. Belum tentu benar. Hafiz Quran belum cukup. Apa akhlaknya? Apakah adab dia adab hamalatil Quran? Itu baru dia punya din. Kawan saya, karena dia sudah bercerita, tentu saya boleh juga menceritakan ulang. Murid dari Mbah Yai Asrori Kedinding Surabaya. Benar Kedinding ya? Seorang pemimpin thariqah, ahli zikir, sangat tawadhu. Beliau punya murid, sahabat saya, taubat, udah nikah berkali-kali gagal. Maka datanglah kepada Mbah Yai Asrori. Mbah Yai, saya pengen nikah lagi, tapi sama yang soleha. Ditanya, soleha kayak gimana? Ya hafizah lah. Dia cuma hafiz kul huwa ma qul a'udzu falaq qul a'udzu bin nas. Mau cari yang hafizah al-Quran. Sekufu enggak? Sekufu enggak? Enggak. Bahaya sorot diem. Enggak restu. Enggak restu beliau. Tiba-tiba ada perempuan yang juga cantik tapi tidak hafizah, sukanya seperti perempuan anak kota, nge-mall, jalan-jalan ya jalan-jalan, bisa nyetir lagi, apalagi pakai motor. Ini bisa pakai motor nggak? Nggak boleh kan? Nah, di sini khawarimul mur'ah ya, perempuan bisa naik motor, udah mulai ada. Oh berarti mau dekat kiamat. Orang Madura, perempuan Madura kalau sudah naik motor, berarti kiamatnya udah dekat. Bukan berarti haram, bukan. Karena Nabi berbicara, ciri-ciri kiamat sudah dekat, perempuan-perempuan mengendarai kendaraan. Saudi sudah tidak haram, ini cuma ciri-ciri aja. Enggak haram kok, cuma ciri-cirinya. Udah terjadi sekarang di Saudi, perempuan nyetir lebih aman daripada setirin sopir jadi pacarnya, tak? Mending nyopir sendiri. Tapi itu ciri-ciri sebelum kiamat mau dekat. Yang saya tahu orang Madura ini perempuannya pakai sarung, bener ya? Kalau sarung naik motor gimana tuh? Nyangkut-nyangkut gitu. Gawat, kalau jatuh lepas semua. Orang mau bantu nggak jadi bantu, malah kemudian nonton. Aji mumpung. Kembali ke yang tadi ya. Kita stop dulu ya bagian itu ya. Ini tulisannya bagus nih, la bini, tidak ada bini. Jadi yang disebut fazfar bidzatid din bukan orang status agamanya apa, tapi akhlaknya bagaimana. Maka Hadratus Syekh ya, Mbah Yai Asrari Al-Mursyid fi Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, beliau mengatakan, noh ada perempuan hobinya sama dengan kamu, suka nge-mall, nikah sama dia. Dia bingung, loh kenapa Pak Yai? Kan saya pengen perempuan yang solehah. Ternyata cowok-cowok ini gak ngerti solehah dan soleh itu artinya apa. Soleh bahasa Arab itu diartikan bukan amal taat. Soleh itu diartikan munasib. Apa arti munasib? Cocok. Kenapa di Jawa, di Madura, orang kalau mau nikah dicocokkan tanggalnya, dicocokkan namanya, bener? Itu asbab. Nanti nggak cocok, bisa ada caranya, tenang aja. Itu kan ilmu dibuat manusia. Misalnya namanya depannya D, yang perempuan depannya E, nggak cocok, gampang, tinggal depannya tambahin nama. Kan semua kita keturunan Adam, boleh tambahin Adam D. Semua kita kan pengikut Nabi Muhammad, boleh kita tambahkan Muhammad D, boleh.
nggak masalah. Atau semua kita hamba Allah bukan? Tambahin Abdullah de bisa. Jadi jangan saklek juga tuh yang punya ilmu hitung-hitungan pitungan ya. Di sini namanya ilmu apa? Ada namanya? Primbon. Bid'ah sekali ya. Itu bukan ilmu bid'ah, itu boleh. Itu sangat boleh, tapi tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang menandingi takdir Allah. Cuma asbab. Jadi yang pas fazfar bidzatiddin. Bertanyalah si murid ini. Ternyata dia seorang pengusaha, suka nge-mall, suka ngafe. Kalau dikasih istri hafizah, istrinya ngajak, mas ke kuburan yuk. Ngapain deh? Kuburan syirik. Loh, ke kuburan kok syirik? Debat lagi, cerai lagi. Istrinya hafizah, dianya suka ngafe. Istrinya bilang, mas aku lagi takrir. Si masih bilang, aku belum dapat jatah. Padahal dikasih juga kalau minta ya. Cuma karena tidak munasib, tidak soleh. Soleh itu cocok antara karakter laki-laki dan perempuan. Itu namanya soleh. Maka soleh itu salah satu furuknya, cabangnya adalah kufu. Orang beda nasab, jomplang, ini gawat, jomplang ya. Satu perempuan nasabnya tinggi, si laki-laki tidak. Oh, nanti diintimidasi sama si perempuan. Suami-suami takwa kepada istri. Minal muttaqin, hudal lil muttaqin. Kebetulan namanya Hudal. Nama istrinya Roiba. Baik. Jadi yang disebut soleh apa? Cocok. Jangan sampai yang hafiz mintanya tapi kalau hafiz boleh yang minta selain hafizah. Wah, ini enaknya. Jangankan itu, seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab karena dia pemimpin keluarga, dia bisa membimbing. Itu baru enak jadi laki-laki ya. Yang paling enak tuh jadi laki-laki Madura, bisa ziyadah biduni iznin. Enggak juga, golok nanti keluar di rumah ya, keluar doang untuk motong bawang. Baik. Dan yang berikut yang penting adalah, sudah tahu tadi fasfar bidzatiddin, maka yang berikut, kalau kita mau dapat anak harus menggunakan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau anaknya yang bernama Qasim besar, itu agak sedikit lincah itu. Kalau bahasa anak orang sekarang apa? Anak yang aktif itu hiperaktif lah, nggak bisa diatur. Itu Qasim, kecilnya itu lincah. Namun karena takdir Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, maka anaknya diambil. Jadi Nabi ini punya anak yang aktif. Nggak ada di Qasim, ada di anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Ketika Nabi sedang khutbah, ini khutbah bukan ceramah, anaknya naik ke mimbar, anaknya bergayutan di kaki Rasulullah. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, gendong anaknya, lanjutkan khutbah. Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Tapi saya heran, kok di kitab fikih ini tidak dibahas? Kok di kitab fikih ini tidak dibahas? Seharusnya ada pembahasan itu di kitab fikih. Ya. Apakah kalau turun seorang khotib batal khutbahnya? Kan nggak ada kan pembahasan begitu? Malah kalau tangan gerak-gerak, ustadz-ustadznya pada mulang sholat, kan sombong amat itu ya. Cuma gerak-gerak tangan dia dianggap batal. Itu cuma makruh, bukan batal. Jangan terlalu sombong dengan fikih kita yang saklek itu ya. Biasa-biasa aja. Fikih itu ciri-ciri orang faqih, ya'lamul khilaf, dia mengerti perbedaan. Semakin orang paham fikih, semakin dia toleran.
semakin orang jahil dengan fikih, saklek, dia gampang menyalah-nyalahkan orang. Beda dikit pulang sholat, beda dikit pulang zuhur. Ada yang begitu nggak? Saklek. Banyak orang begitu hari ini. Belajar kitab kuning bukannya tambah putih otaknya, tambah kuning otaknya. Ini prihatin juga saya melihat fenomena santri, tapi kok tambah saklek. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi kalau sudah bagus dinnya, sudah soleh, ya, sudah cocok, maka kalau mau bikin anaknya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi, ya harus hafal doanya lah, ya kan? Cuma doanya nanti belajar di kitab apa namanya? Pura-pura nggak tahu. Saya malu nyebut nama kitabnya. Nggak cukup itu teori. Itu teori. Itu nggak mesti juga seperti di kitab. Yang penting kan sudah halal. Itu cuma anjuran. Nggak begitu juga boleh, ya. Kalau anak sudah muncul di perut, ternyata inilah awal mulai memasukkan karakter pertama buat anak. Ini anak saya 2. Ini saya belum berarti berhasil ya didik anak. Ini pasti proses. Tapi karakternya beda tergantung apa yang saya lakukan waktu ibunya hamil. Yang pertama, ibunya suka zikir khafi untuk menenangkan si anak. Ini lincah ini, aslinya dia jalan-jalan terus ini, yang gede. Disuruh zikir khafi. Tapi di sela-sela hari-hari tertentu, ibunya dia suka musik yang agak sedikit kenceng, ngerok. Udahlah pakai rok panjang, ngerok. Saya orang yang sukanya seni-seni musik yang halus, sedangkan dia sukanya yang kenceng. Sampai hari ini kalau ada musik kenceng, dia bilang, Bibi jangan matiin, Bi. Radio, kita kalau nyetel radio di mobil, terus ada bunyi musik yang kenceng, langsung badannya gerak deh. Kalau saya telinga saya langsung capek. Aduh, udah istighfar berkali-kali, dia malah menikmati. Jadi itu berpengaruh. Apa hobi orang tua waktu ibu waktu hamil? Pada mau hamil kan ini? Yang sudah pasti ingat-ingat tuh. Apa hobi kita ngaruh kepada anak? Ya. Yang kedua, istri hobi baca hizib. Hizibnya dibaca, baca Quran, khataman Quran, dalail. Tahu dalail khairat? Ya, ini anak dalail ini. Khataman dalail. Kalau kau dengerin sholawat dia langsung tenang. Ada efek. Berarti kalau mulai didik anak semenjak masih mulai perdengarkan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Saya nanya kepada dokter-dokter psikolog yang belajar dengan ilmu barat, dan mereka mengakui ada namanya healing, terapi healing untuk menenangkan bayi, untuk memasukkan memori kenangan kepada bayi bisa lewat musik, karena orang barat senangnya musik. Kalau kita kan ada sholawatan, benar nggak? Ada sholawatan, tapi kan sholawat juga ada 2. Ada sholawat yang tuntah, benar. Ada sholawat yang tanpa pakai musik. Coba nanti anaknya akan beda-beda tuh. Jadi jangan salahkan anak kita, kok anak kita begini dan begitu. Terus yang berikut, kalau sudah begitu, baru lahir, apa yang dilakukan? Diapain baru lahir? Diajak tarung. Wih, jagoan. Emang anak kambing bisa langsung berdiri? Yang bisa langsung berdiri anak apa? Anak kambing, anak kucing bisa langsung berdiri ya? Walaupun goyang-goyang. Saya nyaksiin kambing saya dulu lahir. Dulu saya juga anak yang suka merawat kambing, dan juga dulu senang sama anjing. Dulu senang karena di kampung saya orang suka berburu. Kita nggak suka burunya, suka yang dijadiin buruan. Tuh anjing tuh, sama kemana-mana suka bawa anjing dulu. Kita nyaksin anjing lahir, kucing lahir, itu langsung bisa berdiri.
Ini waktu lahir langsung bisa berdiri kan? Oh, jangan-jangan Ustadz Badrul Tamam bisa langsung berdiri kali? Enggak. Hah? Ada yang bisa langsung berdiri? Ini ada yang santri. Dulu waktu lahir ingat gak? Ada yang ingat gak waktu lahir? Nggak ada yang ingat. Jangankan kalian, Pak Kiai juga nggak ingat. Dulu waktu nendang-nendang ibunya di perut, ingat gak? Ingat? Nggak ada yang ingat. Saya juga nggak ingat. Dulu waktu kalian minum air ketuban ibu, ingat gak? Gak ada yang ingat kan? Sama, kita gak ada yang ingat. Memori ini sangat pendek, tapi dia pasti tersimpan karena tubuh kita ini setiap selnya bisa menyimpan kenangan. Di hidung ada kenangan, contoh kayaknya yang pernah ke Jakarta deh. Ustadz Ali pernah jatuh cinta perempuan kan di Jakarta? Ya, pernah ya? Atau senang aja. Dia ada parfum khusus nggak dia? Nggak suka parfum. Ketahuan hidungnya, hidung Korea. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kitab ini aman dibaca. Hidung itu punya memori terhadap aroma bau. Bau ketek. Wah, ketek dia nih. Bau apa lagi? Bau parfum. Bau parfum itu bisa membuat orang melayang kemana-mana. Nah, yang pernah dulu punya hubungan dengan seseorang, pasti kalau dekat-dekat sama dia, entah bau ketek, entah bau apa itu semerbak baunya akan tertanam di sini, nggak akan hilang. Udah 5 tahun, tiba-tiba ada orang lewat, parfumnya sama. Ingatan kita bukan orang itu, tapi kepada orang yang dulu kita pernah bertemu. Hidung ini punya kenangan. Jadi cara mengingat tidak hanya otak. Nah, ini tips belajar cepat. Belajar menghafal tanpa perlu pakai otak. Gimana caranya? Menghafal dengan semua tubuh kita. Gimana caranya? Orang itu akan menyerahkan dirinya kalau sudah senang dan cinta. Cintai guru, maka semua gerak guru akan tersimpan di tubuh kita. Ya, yang belum cinta sama gurunya, oh susah. Susah hafalnya, susah ntar. Apalagi gurunya galak. Kalau awal bayi baru lahir, dia apain? Diajak ngopi. Diazani, ya. Pakai mic nggak? Nggak perlu, ya. Langsung azani. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain aswaja, bener. Ahlussunnah wal jamaah tok 1001%, bener ya. Ini ajaibnya orang Madura ya. Nggak ada Wahabi, nggak ada Salafi, Muhammadiyahnya nggak ada ya. Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube. Bener? Ada ustadz ngomong, mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi pergunjingan ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini, namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa. Tarmaza, Tirmizi, Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan, dan itu bid'ah. Ya. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi
Di bab Kitabul Aqiqah, hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya 'ala sholat? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngea-ngea, itu dipanggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, Allah kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan, inilah yang disebutkan dalam satu riwayat, alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa terserah, karena bayi itu menangkap rasa, pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh. Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, ya, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramain bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Dan yang terakhir, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil, anak ikut kita. Tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tuanya. Gengsi ikut orang tua. Maka ini yang paling penting. Itu kiat paling inti. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berdasarkan akhlak dari komunitasnya, temannya. Beruntunglah santri-santri ini punya kawan orang pesantren. Beruntunglah orang-orang di Madura, kebanyakan kampung di Madura ada pesantren. Ya, beruntung. Mau di mana aja orang zikiran, tahlilan, baca kitab, sholawatan, nikmatnya bukan main. Tapi itu berbanding kuat, terbalik dengan karakter orang Madura yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul Allah kasih hadiah. Ini karakternya dikasih hadiah yang besar. Begitulah di setiap tempat dan masa. Maka Bapak Ibu adinda para santri, kita bersyukur pesantren itu sebenarnya mewah. Kalau di kota orang mau kursus bahasa Inggris bayar, mau belajar bahasa Arab bayar, mau belajar bahasa Indonesia aja bayar, mau belajar matematika bayar,
mau belajar nahwu sorof, kursus berjilid-jilid, nggak bisa-bisa juga. Kalau di pesantren gajinya guru syukron, ya nggak? Bahasa Maduranya apa? Sekalako, gitu ya. Syukron. Paling-paling kalau ada berkatan isinya 5.000, ya salam. Itu ustadz ngajar nahwu sorof, ngajar tahfiz, ngajar akidah, ngajar semua. Itu ilmu mewah di Jakarta. Maka nih 2 ustadz ini kalau udah kenal duit di Jakarta malas pulang. Tapi ada lagi yang mereka temui. Kalau mereka ketemu waliullah pasti nggak mau pulang juga. Saya nggak tahu nih mereka yang mana nih ya. Ketemu wali apa ketemu fulus nih. Mirip-mirip. Tapi saya yakin mereka ketemu waliullah ya. Orang kalau udah tahu cara mudah di Jakarta, itu ilmu yang di sini berserakan di sana jadi mutiara. Maka saya takjub dan sangat salut, angkat topi kalau bahasa orang luar kepada kiai-kiai, guru-guru yang cuma digaji dengan apa? Cikaloka. Aduh susah sekali ya. Syukron udah gitu aja ya. Cuma pakai TKS, terima kasih. Tapi mereka diberkahi oleh Allah. Coba lihat para kiai, para gus, Allah berkahi mereka. Allah berkahi karena mereka mau didik orang. Ternyata dulu, ini hiburan untuk saya dan para guru. Dulu Nabi pernah berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, nanti akan banyak orang-orang dari luar Madinah datang belajar kepada engkau, kepada kalian murid-muridku, wahai para sahabat. Abu Sa'id, ingat-ingat itu, benar, Rasulullah wafat tidak lama, tiba-tiba banyak orang datang berkumpul di masjid mencari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang kemudian dikatakan Abu Sa'id? Abu Sa'id ketika sambutan, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai wasiat para Rasul. Jadi santri itu wasiat Rasul. Berarti yang dapat wasiat siapa? Guru. Kalau yang dapat wasiat guru ini meyakini ini wasiat Rasulullah, dijamin nggak hidupnya? Dijamin hidupnya. Allah yang jamin langsung. Maka insya Allah kalau orang jadi muallim yang ikhlas, hatinya tidak pernah miskin, walaupun orang melihatnya miskin, ya. Karena jadi ustadz itu ribet, beli mobil baru dikilas sedekah. Apalagi kalau ikut partai, wah depan bagi-bagi nih, ya. Ribet. Padahal itu hasil tabungan dia misalnya. Jadi ustadz itu jangan terlalu mencolok juga, langsung beli mobil bagus, jangan. Ya, bagusnya yang standar, yang cocok dengan keadaan dia. Walaupun kita sanggup beli banyak, kecuali ada orang datang ngasih. Rezeki tidak boleh ditolak. Ya, boleh nggak tolak rezeki? Ada nggak doa tolak rezeki? Yang ada tolak bala. Waqina syarrama, nggak ada. Waqina ma razaqta, nggak ada. Itu salah doa itu orang. Mursyidnya sepertinya iblis ya. Baik. Yang paling penting tadi apa? Al-mar'u ala dini khalil. Ustadz itu kalau nggak ngumpul sama orang ikhlas, sama. Ustadz itu juga ada game-gamenya, ada kelompok-kelompoknya. Ada ustadz ngartis. Dia bukan artis, gayanya doang. Kalau artis ditarif nggak? Tarif. Tuh kalau udah mulai narif-narif, itu udah ngartis namanya. Itu pantangan para kiai, bener nggak Pak Kiai? Pantangan kiai. Namanya manusia, mau kiai, mau ustadz, mau wali, senang dikasih duit. Apalagi duitnya akeh, banyak. Benar nggak? Seneng. Kalau bisa di atas honornya artis. Tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh bilang, saya ngajar sekian, bayar sekian, nggak boleh, itu haram hukumnya. Kalau kecuali ngobatin orang, obat. Ya, kalau ngobat meruqyah boleh pakai tarif. Padahal lebih mulia jadi guru daripada ruqyah. Karena saking mulianya tidak boleh pasang tarif, karena dia mulia tak ternilai. Gak ada cara untuk menilainya. Semoga guru-guru kita dijaga keikhlasan oleh Allah. Semoga jamaah murid-muridnya suka memberi hadiah. Amin ya Rabbah. Allahumma salli ala Muhammad.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa ujian dari beliau, beberapa kiat-kiat pendidikan yang diantaranya adalah yang pertama adalah proses dia bahwa anak itu bukan untuk mengurusi rasa tidak tua, tapi mereka sejatinya adalah amanah dari Allah untuk melanjutkan lagi tawasul kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mencari ladang sawah yang pas. Jadi kalau mau memimpin kita ambil pagi. Jadi di sini Ustaz, kalau ada sawah itu yang tempat tinggi nggak boleh ditanam padi, ditanamkan jagung, padi. Enggak, kalau tinggi di atas boleh. Di atas boleh. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita mengikuti hijrah Rasulullah SAW. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan kawan-kawan dari anak kita. Anak kita berkawan dengan siapa? Karena 70% dari anak itu mempengaruhi oleh orang. Itu kira-kira sebulan dari firman beliau pada sore ini. Kemudian selanjutnya silakan untuk sesi pertama, kami silakan untuk 3 penanya. Silakan. Ya, yang pertama dari Lora Muhammad Fawad Rahman, kemudian dari Lora Emil Fahim. Selanjutnya silakan. Oke, silakan. Dimulai dari Lora Muhammad. Lora Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah tamat? Udah tamat? Belum. Mau terakhir? Bisa dari dulu saya melihat tahun ketiga sebelum subuh rumah Ustaz itu udah ramai sama anak-anak main dan temannya Hashim Isyad sama Syed. Sebelum subuh udah ramai entah main atau sholat atau apa. Nah, anak-anaknya itu kadang bangunnya baru jam 7 Ustaz. Itu gimana Ustaz caranya supaya anak-anak kita, cara orang tua mendidik anak supaya membiasakan jam 3, bahkan tidak kena waktu sholat orang itu diwujud ya anak-anak ada pokoknya gitu. Masya Allah. Yang itu si wujud atau mungkin dari 3 sudah bangun. Jadi ada Isyad sama Syed dari 3 udah main-main terus ya rame-rame bisa. Jadi mungkin ini yang sangat kami butuhkan, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bangun sebelum subuh. Baik. Lora Muhammad, ini suaranya paling saya senengin kalau lagi sholawatan. Sebelum saya jawab, sholawat dulu dong satu. Ya, sholawat yang syah dulu ya, silakan. Sholawat dulu. Tembak langsung. وفي قطار حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا من المنازل على وفرها بشرى لنا من المنازل على وفرها والدهر أنجز وعده والبشر حال علنا والدهر أنجز وعده والبشر حال علنا. Syukran. Jadi kangen pesantren kita ya. Tahaddus bil ni'mah, saya mengamalkan
sholat witir dan menjadikan itu wajib. Jadi bagi saya sholat witir wajib, sholat 5 waktu fardu, tetap 5 waktu yang fardu. Dari mana? Dari kalam Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Autiru walau biraka'ah, berwitirlah meskipun 1 rakaat. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi tidak pernah meninggalkan witir hatta wa huwa ala rakib, ya, ala rikabi, ya, wa huwa yarkab rikab. Jadi ketika Nabi masih di atas kendaraannya, itu beliau juga masih sholat witir. Maka kita membedakan wajib dengan fardu. Wajib di situ sesuai dengan tadi, pengen usul kan, autiru, fa innallaha yuhibbul witra, berwitirlah, Allah suka dengan orang yang witir. Kalau Allah sudah suka sama kita, kita pengen apa Allah kasih nggak? Ini ibu-ibu kalau sudah disuka sama bapak-bapak, mau apa aja dikasih nggak kalau punya? Dia pengen rumah kasih, pengen motor kasih, kalau ada, kalau nggak ada kasih videonya aja nih. Emang begitu, kalau sudah senang sama anak kita sayang, anak pengen makan apa dikasih, kalau punya dikasih, kalau sudah senang. Kalau Allah sudah sayang sama kita, maka kita mau apa juga dikasih. Itu satu, itu keberkahan. Dan itu amalan saya ambil dari Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Jadi itu amalan beliau yang diijazahkan kepada kami untuk memperkuat hafalan. Tapi dalam perkembangannya saya mendapatkan rahasia-rahasia lain. Ini juga rahasia bagi para mu'allim, duat, khutbah, dan hafiz. Jika ingin menjadi da'i ilallah, maka harus punya waktu berkhalwat, bersepi-sepi, bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Nanti ketika dia bertemu masyarakat banyak, umat yang banyak, dia biasa aja udah. Karena dia sudah biasa dengan yang maha besar. Selain Allah terasa kecil. Mau dipuji 1000 orang, mau dibenci 100 orang, sama aja. Karena bagi dia hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja, cukup Allah. Ini kalau orang sudah biasa berkhalwat, dia khalwat dari dunia, dia tinggalkan sibukan dunianya. Tidur itu duniawi. Kita kalau tidur 8 jam sehari, sebulan jadi berapa? 8 kali 30 kali 12, umur sudah 30-40 tahun. Berarti udah berapa lama kita tidur dan hasilnya nggak jelas. Makanya Allah kemudian memulai risalah, kualitas kenabian Nabi Muhammad itu diperkuat dengan kualitas risalah. Caranya, wahai muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah malam hari, meskipun qalila, meskipun sedikit. Kata laila inilah yang menginspirasi Imam Abdurrahman Al-Jami, muncullah kalimat laila majnun. Itu dari sana, dari surat ini, Laila Majnun. Oh, itu panjang ceritanya, kita nggak usah cerita Laila Majnun dulu. Lalu anak-anak itu nggak boleh diancam. Kalau apalagi laki-laki, anak-anak itu dikasih reward. Anak soleh bangun, gitu. Jadi cara bangunannya, ada anak itu senang dipuji, anak ganteng bangun. Kalau si abang senang dipanggil anak soleh, kalau si adek senang dipanggil anak ganteng. Husain ganteng di, gitu. Dan jangan coba-coba bilang dia jelek, itu gelas aja terbang itu. Ini kejadian waktu kita nginep di Surabaya kemarin di hotel. Abangnya bilang kamu jelek, ngomongnya 7 kali. Gelas di depan dia pun terbang. Beda gaya. Jadi kalau bangunin yang anak ini mungkin dengan memuji dia, anak soleh, anak baik, anak keren. Apalagi si anak suka kartun yang baik. Itu tinggal dibilangin, sebutin kartunnya yang lucu-lucu itu. Hei sahabat Doraemon, gitu boleh. Doraemon udah bangun tuh. Doraemon ini pada tidur. Apalagi kalau dapatnya kartun-kartun indah, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Apalagi sebelum tidur si anak minta cerita. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu,
Harus jadi orang pinter bercerita untuk anak-anak. Jangan main handphone mulu, anaknya minta cerita. Taruh handphonenya kalau anaknya minta cerita. Anaknya nanya ngobrol, apalagi anaknya bilang, cerita dong Bi, cerita dong ya, cerita dong Bu. Cerita kita, mau cerita apa deh? Tanya dia mau cerita apa. Atau kita mengajukan, mau dengar cerita Nabi nggak? Mau dengar cerita ini nggak? Anak-anak yang dulu waktu kecilnya diceritakan dongeng atau kisah oleh ayahnya, nanti saat besar bisa duduk di tempat kursi seperti ini. Saya maksudnya, saya ini produk cerita kancil, torikot kancilia. Jadi ayah saya kalau saya mau tidur saya panggil, Pak, cerita kancil dong. Cerita bapak saya tentang kancil. Cerita bener kancil. Jadi yang masuk ke dalam pikiran saya tentang kancil mencari bulan. Nggak ketemu-ketemu. Besok minta lagi si Pandir dan kancil. Besok si Kabayan. Besok macam-macam. Karena bapak saya bukan ulama, bapak saya cuma Pak Lurah, tapi senang beragama. Cerita Nabi apal, tapi kan kita sudah keseringan dengar cerita Nabi, pengennya unik-unik yang bisa berubah-ubah, bisa terbang-terbang. Anak kecil kan suka begitu. Kalau perempuan mungkin lain lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak minta cerita itu kesempatan membentuk anak. Sampai sekarang Bapak Ibu senang cerita nggak? Kalau khutbah nggak ada ceritanya, hambar nggak? Kalau ada berita nggak ada kisahnya, gimana? Nggak seru. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau ada maulid Nabi terus tidak ada ustadz yang bercerita, asik nggak? Yang asik itu maulid kalau ada ceritanya, karena Quran itu berisi cerita. Seperempat ayat Quran itu cerita semua, cerita masa lalu, cerita masa depan, cerita kekinian, cerita tentang bumi. Wasyamsi wa duhaha, bagi saya itu cerita. Allah bercerita tentang matahari dan duhanya. Baik, jadi gimana caranya bangunin anak dengan panggilan yang dia suka? Gak mesti dia sholat, cukup dia bangun aja. Kita bangun, anak-anak bangun, nanti dia bangun sendiri. Itu enaknya kalau di pesantren. Dulu kan masih di pesantren ya. Kalau sekarang kan saya sering keluar. Kadang-kadang kalau kita nggak di rumah ya nggak tahu apakah anak masih bangun atau tidak. Jadi beruntung hidup pesantren, hidup mewah. Dibangunin nggak jam 3? Adik-adik bangun, terus tidur lagi. Sholat tahajud nggak malam tadi? Enggak. Gimana kalian mau perang sama Yahudi ya? Mau perang sama Dajjal, diajak bangun aja nggak mau. Nanti ada masa Dajjal keluar 40 hari 40 malam, nggak bisa tidur kita, nggak bisa tidur. Latih-latihlah kurangin tidur dari sekarang. Maka saya tidak pernah mengeluh karena kurang tidur. Saya mengeluh kalau orang kurang semangat. Ya, kira-kira gitu. Dapat ditangkap poinnya? Hidupkan satu sir, yaitu witir, zikir. Lalu kalau mau bangunin anak, panggil dengan nama yang indah, nama yang dia suka. Tapi biasanya ibu-ibu itu suka godain anak. Julek kamu, begitu ya. Dasar pemalas. Itu kan doa, ibu yang ngomong, diaminin malaikat, jadi pemalas beneran. Dasar anak durhaka, benar jadi durhaka. Jadi kalau anak-anak kita bandel, jangan didoain jelek, doain, ya Allah, anakku pinter, semoga kalian jadi dokter. Didoain. Kalau dia suka ngoceh, ya kita belum selesai ngomong, dia ngomong lagi, semoga kamu jadi kiai yang karismatik, nak. Saya kutuk kamu jadi ulama, kan bagus tuh. Jangan kutuk-kutuk jadi kodok, apalagi dikutuk menjadi maling kundang. Itu cerita. Saya nggak tahu, saya nggak yakin ada ibu begitu ya. Aku kutuk kamu jadi batu. Percaya nggak ada ibu begitu? Saya nggak percaya. Ibu yang begitu pasti ibunya berhati batu. Jadi saya orang Sumatera Barat, saya nggak percaya dengan cerita ibu doain anaknya jadi batu, saya nggak percaya. Mungkin nggak ada doa, dia jadi batu aja sendiri. Kalau ibu nggak mungkin doa. Wallahu a'lam bis shawab.
Nggak pakai ini. Saya ngajar kok antum yang keringetan. Ada keringat di sini? Ada ya? خلاص بهذا بس. Terima kasih tadi jawaban untuk pertanyaan yang menurut saya ini adalah pertanyaan yang paling optimis, karena belum punya anak sudah nanya kiat-kiat mendidik anak. Semoga Allah segera memberikan anak. Punya bini dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anil Farid dari Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin bertanya pertama, apakah konsep ibda' binafsik berlaku kepada orang tua yang perlakuannya tidak sesuai dengan adab, akhlak atau bahkan syariat, dengan dalih supaya anaknya kelak tidak sama dengan orang tuanya? Yang pertama. Yang kedua, ini jawabannya tadi sudah disinggung, cuman saya ingin lebih tafsir ya. Yang kedua, kalau boleh sharing rahasia orang tua dari Buya Afrozi sehingga sekarang menjadi sosok yang menurut kami uswah hasanah. Dan yang terakhir, mungkin Buya hendak memberikan ijazah kepada kami orang-orang tua, entah doa atau zikir atau apa, supaya anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. هذا السؤال الأخير صح؟ هذا أخير؟ في باقي؟ طب قبل الأخير. Laura langsung borong jadi 3 pertanyaan ya. Orang bisa borong karena ada alat pemborongnya. Jadi bisa nanya banyak karena memang banyak alatnya. Yang pertama ada ungkapan ibda, itu hadis Nabi, ibda binafsik atau ibda biman ta'ul. Itu gimana kalau orang tuanya nggak benar? Sebenarnya gini, semua kita ini ada masa tidak benar. Jadi bukan hanya orang-orang jahat, nakal, orang awam, enggak, hatta seorang kiai, seorang Gus, Lora, Ustadz, Buya, Syekh, ada masa-masa di titik hidup dia jadi nggak benar. Kenapa? Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Sayyidina Adam pernah sekali lupa, maka lupa itu jadi keturunan, maka kita ini lupa, ini turunan dari Nabi Adam. Pada lupa nggak Pak? Jangan lupa pulang ke rumah Pak ya. Jangan lupa sama istri sendiri. Baik. Lalu bagaimana dengan ungkapan ini? Ungkapan ini kan usaha. Berusahalah kalau kamu mau melakukan sesuatu, mau mengajarkan sesuatu mulai dari diri sendiri. Maksudnya sederhana. Kalau mau ngajak, ini nama kampungnya apa nih? Pasanggan. Mau ngajak ke Pasanggan tapi nggak pernah ke sini, muter-muter nggak? Jalannya Masya Allah dahsyat sekali, saya jantungan karena melihat ada mobil tadi Avanza sudah mau masuk jurang ya salam. Jadi setiap kali mau belok zikirnya jadi tambah banyak. Itu sopir waliullah kan ya, karena membuat kita semua menjadi bernyebut nama Allah dalam hati. Amin. Jadi mulai dari diri sendiri itu maksudnya berusaha menghidupkan nur di sini. Tempuh dulu jalan, baru orang ajak ke jalan itu. Saya pernah cerita dulu, kita mau ke Baduy itu di daerah Banten. Orangnya pakaiannya masih pakaian orang 100 tahun yang lalu. Dan kakinya nggak pakai sendal. Kebayang orang lama
Saya turun dari kereta api, nanya ke orang-orang, mau ke sana naik apa? Wah, bisnya udah nggak ada, Pak. Terus gimana? Pakai angkot aja sewa. Maka kita carilah angkot. Angkot di sini sama angkot. Taksi. Oke, saya carilah sopir taksi. Pak sopir, tahu Baduy nggak? Saya sebut nama daerahnya. Oh, tahu. Yaudah, tolong antar kita. Diantarlah sama dia. Jam 5 sore masih terang. Jalan. Kawan kita pakai GPS. GPS-nya menjadi kacau. Nggak tahu kita dibajak ke alam mana. Mungkin dimasukkan ke alam Jabarut. Lalu menjadi carut marut. Tadinya cuma 3 kilo mau nyampe, dia ajak sudah 7 kilo menjauh daripada. Itu pun kami yang jadi penumpang, tapi kami yang dorong taksinya ketika naik. Taksinya nggak sanggup mendaki. Pas mendaki, terpaksalah kita turun. Kita yang bayar, kita yang non-dorong. Itu sopir taksi paling hebat sedunia, ya. Akhirnya saya tanya, Mas, kamu ngerti jalan nggak sih? Saya sebenarnya belum pernah ke sana, Mas. Nah, inilah nasib dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai ngajak kepada Allah tapi belum ketemu Allah. Ngajak ma'rifatun Nabi tapi rindu Nabi belum ada. Ngajak zikrullah tapi nggak pernah latihan zikir. Ngajak anaknya jadi soleh, dirinya belum soleh. Kira-kira begitu, ya. Kita ini kan nggak ada yang benar-benar soleh, termasuk saya. Kita sedang berusaha menjadi orang soleh. Nah, ini menyambung yang nomor 3 tadi jawabannya. Saya bukan orang sempurna, Bapak Ibu. Aib saya banyak, dosa saya sangat menggunung, bahkan mungkin melanggar. Maka setiap istighfar itu saya selalu nangis, karena saya merasa dosa saya banyak. Tapi kadang-kadang kita sembunyiin, kita nggak mau istighfar depan orang. Saya menyimpan rasa hina itu di dalam diri sendiri. Maka saya pun sampai hari ini masih memperbaiki diri setiap saat, karena ayatnya menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Zakkaha meskipun lafaznya fi'il madhi, tapi yadullu wa yufidu ala dawami was subut. Itu selalu abadi. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Selalu. Jadi nggak boleh, oh saya sudah bertorikoh, saya sudah mursyid, saya sudah berzikir. Nggak ada kata sudah. Seorang murid datang, Buya, kok saya sudah zikir tapi pikiran jadi kacau lagi? Jawabannya gampang, nggak perlu pakai teori. Kamu sih sudah zikir. Zikir itu nggak ada sudahannya. Zikir itu zikron kathir, sebanyak-banyaknya. Nggak ada namanya orang sudah berzikir. Orang sudah berzikir itu sombong, sok suci. Jadi jangan pernah nanya begitu sama kiai, ya. Kok saya sudah zikiran, kemudian nggak enak lagi perasaan? Ya wajar, zikir jadi tinggal. Alhamdulillah kami punya ayah cinta ulama dan khidmah kepada seorang wali, namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Tapi bacaan saya torikotnya lain. Saya nanya, Pak, itu torikot Qadiriyah di mana? Maka beliau bilang, minggu depan saya antarin kamu. Ternyata bapak saya nggak sadar, saya itu dilarang baca buku. Bukunya ada setumpuk lemari, ditaruh di bagian lemari paling bawah pojok, dikunci. Tapi diam-diam kita intip kuncinya ditaruh di mana. Alhamdulillah ternyata kuncinya nggak jauh-jauh daripada gemboknya. Beliau taruhnya di atas kunci. Jadi beliau ini pinter nyembunyiin barang. Orang nyari udah kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahu dekat sih barang itu. Anaknya, genetiknya, ya. Tinggal intip aja beres. Saya intip, oh di situ. Bapak saya pergi ke kantor lurah, saya ambil kuncinya, saya buka dari yang paling atas, selesai 2, 3 sampai paling bawah. Ternyata itu kitab bacaan para mursyid, dibaca oleh orang umur 11-12 tahun. Ini berapa tahun umurnya? Udah berapa? 13? Udah mandi wajib? Yang belakang sudah mimpi ya? Udah ihtilam? Umur 11, kelas 1 sanawiyah. 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3 itu saya mengkhatamkan buku-buku itu.
bacaan yang dilarang kecuali seorang mursyid. Kata orang baca buku tasawuf gila. Coba, ini gila nggak? Gila nggak? Gila apa waras? Kalau saya gila, yang dengerin lebih gila lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah saya dulu suka bawa saya ke ulama. Itu rahasianya. Bawa ke majelis. Bukan hanya majelis maulid, tapi majelis ngaji kitab. Walaupun sampai di sana saya tidur. Gitu. Jadi bawalah anak-anak kita ke ulama. Gak mesti didoain, mandang aja cukup. Apalagi kalau dapat doanya, ya. Apalagi kalau dapat tekniknya. Kalau saya gak menahnik ya, karena saya sendiri tahu diri kita ini banyak dosanya. Maka walaupun sunnah mentahnik anak, tapi saya tidak berani mentahnik anak. Jadi zurul ulama, ziarahi ulama, bawalah anak-anak. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk pesantren. Atau udah masuk pesantren pas musim liburan bawa anak-anak ke ulama ini, ke ulama itu. Ya hiburannya santri apa? Ulama sama kuburan, benar nggak? Ya udah kita ziaratul ulama sama ziaratul kubur. Satu hayy, satu mayyit. Ziaratul ahya wal amwat. Rasakan nanti efeknya luar biasa kepada anak. Ini saya ambil dari Sayyiduna Muhammad SAW. Nabiuna Muhammad SAW waktu kecilnya diajak ziarah oleh ibunya. Kemana diajak ziarah? Ke ayahnya. Benar? Ziarah ke kakeknya, semuanya ziarah. Jadi Nabi itu adalah Nabi, pemimpin Sayyidul Kuburiyin. Di sini istilah itu nggak populer ya. Di Jakarta kita kalau ziarah kubur dituduh penyembah kubur. Mereka buat istilah kuburiyun. Jadi jangan kaget ya orang Madura nih. Ini punya gelar nanti di Jakarta. Kuburiyun. Halo kuburiyun. Gimana? Mau nggak disebut kuburiyun? Ya nggak apa-apa. Emang kita cinta kubur, bakal masuk ke dalam kubur. Sayyiduna Nabi SAW suka ziarah kubur sedari kecil, diajak ibunya. Maka ajak anak kita ziarah kepada yang hidup, begitu juga kepada yang mati. Insya Allah nanti anaknya cinta ulama, jika beruntung jadi ulama. Wallahu a'lam bishawab. Oh udah. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oh, boleh. Oke, karena waktu sudah belum ada, sudah sore dan tidak semua untuk sholat asar. Ya. Jadi ada yang kalau kita ngaji wajib, sholatnya itu wajib. Tapi wajib sampai di sini, tapi sampai mengurangi atau mentakfir waktu berapa. Tapi itu sebenarnya kami yang kita boleh untuk memberi orang. Izin pakai. Astagfirullahaladzim. Mari kita berdoa dengan bertawassul dengan surat paling mulia, surat Al-Fatihah. Allahumma ya munazzil al-Fatihah, iftah qulubana bil-Fatihah, waftah qulub abnaina wa talamizina wa tullabina wa talibatina ببركة الفاتحة. اللهم يا منزل الفاتحة صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله berkahi hidup kami, berkahi guru-guru kami, berkahi ayah dan ibu kami. Ya Allah, jika mereka masih hidup maka berikan afwa wal afiyah. Jika mereka sudah wafat berikan maghfirah wa rahmah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati kami. Hati kami setiap hari berubah-ubah. Pagi ini jadi soleh, sore pun menjadi fasik. Hanya Engkaulah yang maha menguasai hati kami.
Sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan kami, tetapkan kalbu kami untuk tetap menjadi hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang taat ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, mendirikan salat, mendirikan hak-hak salat. Lebih Rabbana ja'alna ya Rabbana muqimas salat wa kadzalika aj'al abna'ana minal muqimin. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami orang-orang yang mendirikan salat. Allahumma ya nur, wahai yang maha memiliki cahaya. Kalbu kami gelap ya Allah, gelap karena banyak dosa ya Allah, karena banyak iri dengki ya Allah, karena ada sombong di dalamnya ya Allah. Maka cahayailah kalbu kami dengan cahaya iman-Mu ya Allah, dengan cahaya kalimah-Mu ya Allah, dengan cahaya cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, farzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, meskipun kami tidak layak memandang-Mu, izinkan kami masuk surga dan memandang-Mu. Izinkan kami masuk surga dan bersama memandang Rasul-Mu. Izinkan kami ya Allah bersama-sama yang hadir ini masuk surga-Mu tanpa hisab dan azab. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar, bebaskan kami dari siksa-Mu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warhamna warham ulama'ana wa umara'ana wal muridin was salikin wal muhibbin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain wa alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.